Kadang kalau misalkan pulang juga apa sih marah-marah. Ini Pak Ustadz ya, kalau dibilang itu kan kalau suami istri kan kalau ada rasa gimana Pak Ustadz? Iya, kenapa sih Indri? Itu sakit. Baik, Bu, udah tidur aja sana. Berobat ibu, Ma. Daripada buat obatin ibu yang keluaran tanya sakit-sakitan, kawin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat malam para sahabat kapal misteri, sahabat kapal Indonesia dimanapun Anda berada saat ini, yang di Indonesia maupun di luar negeri sekalipun, dan khususnya adalah warga penonton kapal yang ada di Sukabumi, karena kita sekarang malam ini masih tetap sama di Sukabumi ya. Dan itu sahabat ya, semoga kalian yang menonton pada malam hari ini, semoga selalu kalian diberikan kesehatan, Amin. diberikan panjang umur, dilancarkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya, dan semoga yang mendapat jodoh cepat dipertemukan jodohnya. Itu sahabat ya, amin. Amin. Paling kencang Ya. Pemirsa jodoh, amin. kayak belum dapat jodoh aja. Hah? Belum dapat jodoh. Oh udah. Alhamdulillah. Cuman Oh ya, paham ya. Dan Ya. bagi sahabat, untuk sahabat kapalan, kita selalu tidak pernah lupa dan tidak bosan untuk selalu mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Untuk apa sahabat? Untuk para sahabat yang sudah membeli produk-produk apa Bang Dika? kapal. Nah itu sahabat ya. Karena apa sahabat, dengan Anda membeli produk kapalan, sama saja kalian selalu mendukung, mensupport pergerakan kami, perjalanan kami, kegiatan kami, semuanya Anda sudah mendukung dengan cara membeli produk kapalan itu. Dan juga tidak lupa di keuntungan atau di hasil dari pembelian dari produk kami ini, produk kapalan, akan kita sisihkan untuk anak yatim. Itu sahabat yang biar pahalanya saling mengalir sahabat ya. Tuh. Dan oke sahabat, pada malam hari ini kita masih tetap di Sukabumi Bang Dika, Wan Robi ya. Untuk apa sahabat? Masih ingat kan? Yuk, masih ingat pasti yang nonton nih. Kalau yang belum nonton, tonton dulu ya kan? Tonton dulu ya. Nah iya bener, jangan ketinggalan. Makanya yang kemarin kita menangani kasusnya Bu Susi.
Susi dan juga antara sama Pak Heri dan tahu sendiri sahabatnya. Oh ya, dan Pak Heri dan ya sungguh di luar dugaan kita dan di luar pikiran kita. Ternyata ya kita awalnya sih ingin berharapnya Pak Heri ini berubah ya Wan ya. Cuman Allahu a'lam, ternyata Allah berkehendak lain. Kita bisa apa? Yang penting kita sebagai manusia, sesama umat manusia, kita udah mengingatkan ya kan sahabat. Dan tapi balik lagi, takdir yang menentukan Allah itu sahabat. Ya akhirnya tahu kan sendiri. Cuma kenapa kita di sini bukan untuk masalah Pak Heri lagi nih, karena Pak Heri kan udah ya tahu sendiri udah saya kan kalau dibilang ya. Di sini kita akan mendatangi rumahnya Pak Agung. Pasti sahabat kenal, pasti sahabat ingat, dan pasti sahabat tahu siapa itu Pak Agung. Pak Agung itu adalah yang menagih hutangnya kepada Pak Heri. Hingga tahu sendiri anaknya Pak Heri itu digadein. Kalau bahasa kasarnya digadein sama Pak Agung hanya untuk ngutang lagi. Waktu itu ternyata ngutangnya nambah 10 juta. Awalnya cuma 5 juta, dia pengen nggak tahu entah dia ngobrol tentang apaan, dalam arti dia ngutang untuk apa, dengan nominal 10 juta dengan jaminan anaknya cewek masih kecil umur 17 tahun. Itu Berarti kalau misalkan nggak ditebus-tebus dilelang. nah itu bahayanya di situ. Bahaya ya. Takutnya dilelang. Takutnya, tapi alhamdulillah untungnya nggak sampai. Iya. Karena kan tahu sendiri waktu kemarin juga busnya itu dalam arti apa ya, ya kita nggak membantu sepenuhnya. Betul. Cuma setidaknya kita bisa meringankan beban dari Bu Susi gitu, biar nggak terlalu berat lah gitu. Akhirnya kan kita pada malam hari ini kan kita menepati janji apa yang dikatakan oleh kemarin perjanjian sama Gusnya sama Mas Agung ini. Dan alhamdulillah kita udah sampai di sini. Mungkin menurut Tuan Robi sama Bang Tika gimana nih tentang perilakunya? Ya Pak Heri jelas Pak, kalau Pak Agung kan ya memang itu haknya Wan ya untuk menagih hutang ya kan. Ya mungkin gimana untuk Bang Tika sama Wan Robi? Wan Robi Ya mau Jadi ini mengenai masalah Pak Heri. Iya. Gitu kan. Kalau bagi saya itu sempat kemarin sedikit saya jelaskan bahwa satu dengan karenanya perlakuan Pak Heri ini, satu kurangnya bersyukur ya, dan yang keduanya itu munafik pasti ya, dan yang ketiganya zolim terhadap keluarganya, baik daripada istri ataupun anak sambungnya ya. Dan yang ketiga, nah ini sangat dahsyat dan luar biasa sekali, sehingga dengan adanya kuasa Allah, bahkan ajak Allah itu ya, Pak Heri ini tidak Pak Heri ini tidak percaya ya bahwa adanya kuasa Allah dan juga ajak Allah itu. Pak Heri ini tidak seperti tidak percaya, tidak meyakini bahwa itu ada gitu kan. Jadi meremehkan betul sekali. Jadi pada akhirnya ya Allah itu menurunkan daripada suatu kuasanya ya, yang dikeluarkan, yang ditunjukkan kepada Pak Heri ini sendiri lah, yang mengakibatkan kemarin Pak Heri itu akhirnya dibuat jatuh ya. Itu kan sudah menjadikan urusan Allah ya, dengan kanapanya yang lebih jelasnya Allah akan sawab ya. Dan yang keduanya keluarnya batu ya Allah, auzubillah. Karena kenapa? Dengan banyaknya ucapan janji manisnya. Benar. Dan yang keduanya ya kotor, kasar, sering zolim. Nah itu ditunjukkan siksa di dunia saja sudah ditunjukkan oleh Allah, yang keluarnya belatung, apalagi nanti di neraka. Nah bener Wan, Allah akan salah. Maka itu ya kita jangan sampai lah seperti Pak Heri ini, itu menjadikan suatu itibar untuk kita semua, contoh bahwa jangan sampai kita semuanya yang sudah melihat perlakuan dari Pak Heri kemarin itu jangan kita lakukan. Bener Wan, karena kan kita juga harus hablum minannas dan hablum minallah. Hablum minannas wa hablum minallah. Nggak bisa dipisah. Hablum minallah saja, kalau nggak hablum minannas nggak bisa. Dan hablum minannas doang kalau nggak hablum minallah juga nggak bisa. Jadi harus imbang. Harus imbang. Karena semua itu akan dipertanggungjawabkan, apalagi perkataan, tingkah laku kita itu ada yang menyata. Ada yang menyata. Dan nanti yang menghisap juga dipertanggungjawabkan mana yang lebih banyak antara amal yaumul mizan ya. Yaumul mizan itu nanti di mana timbang ya, antara kebaikan dan keburukan lebih banyak mana. Itu yang akan menentukan di mana apakah masuk neraka ataukah masuk
masuk surga. Tuh. Bukan manusia yang bisa menilai. Nanti Tuh. di Setelah akhirnya. daripada melewati Yaumul Mizan, barulah kita melewati jembatan Shiratal Mustaqim, yang dimana semuanya kita bisa melewati jembatan itu tergantung amal baik ya, perlakuan kita Selama di dunia. Benar, Wak. Dan mari kita langsung cross check ke Dan rumahnya Bapak sebelum Adu. kita Kayak ke rumahnya seperti Adu, biasa. seperti biasa langkah baiknya kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Memberikan kelancaran ya. Yang ke rumahnya Pak Agung kemarin siapa? Dika. Ayo, mudik. Silakan. Kakak. Dari apaan? Aneh kalau ketemu Pak Agung bisa kegebak lagi, Aing. Masa Pak Agung sempat nyalahin kita lah, kita dibilang iya, dibilang kita berkubu sama Pak Heri ya. Padahal kita kan di situ cuma menengahi kan gitu. Iya betul. Kadang agak aneh memang Pak Agung ini, kadang ya, kadang apa ya, baik tiba-tiba kadang emosionalnya ya begitu lah. Tapi kalau saya rasa di sini ya, Apaan? seperti Ya, saya kaget, Aing. merasakan adanya sebuah pandangan lukisan yang indah namun memiliki makna yang sangat buruk sekali. Apaan? Nah, ini Allah dengan lukisan yang melewati suatu gambaran pikiran saya. Mundik dulu, Pak. Oh iya. Jalannya kecil. Oh, iya. Orang, Pak. Nah, ini Untung masih cukup. jaga serangan Aduh. negatif dari belakang. Aduh. Belok kanan ya? Enggak tahu kan Oh, iya, antum betul. yang kesini kok nanya aing gimana sih ente? Enggak, belok kanan Ben. Oh, tak kira belok kanan ya, tak kira gitu. Bukan Dia nanya Bang, dari dia salah. kiri. Maksudnya juga kalau mungkin di kosan supaya selalu kan kalau anda di belakang Iya. nyerot ke siapa? Oh iya benar. Punggung. Si Loka kita, oh si Loka gitu. Bela-belain mundur dari mana tadi? Awas Den. Jalannya aspal Den. Oh iya. Aspal ini ya, halus banget. Awas awas. Ini Den, rumah Den. Mana? Ini mana? Duluan lah. Oh duluan, bukan Ente Dika yang mundur duluan. gimana mau tanya, ente mana salah besar ente. Nanya mana tuh? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tapi kameramen ini berjasa gede banget tuh. Sangat. Karena kalau nggak ada kameramen, pasti sahabat-sahabat nggak akan bisa melihat. Dan banyak sekali jasa-jasa dari para kameramen Iya. ini, para pendakwah semuanya buru-buru Nah, menyalahkan nggak akan bisa untuk meluaskan meluaskan dakwahnya. Sangat luar biasa. Apalagi zaman sekarang kan ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ngobrol mulu. Bu, Mau cari siapa ya? Pak Agung, apa Oh, Pak Agung ya? Iya benar, Pak Agungnya lagi keluar. Oh, lagi keluar. Oh silakan masuk masuk. Oh, iya, masuk. siap. Boleh kita duduk. Boleh boleh. Oh, boleh. Silakan. Boleh berdua. Monggo. Antum. Antum. Oh. Dadah, pulang. Jangan hati-hati ya. Ibu maaf ada asbak dulu. Ada. Asbalnya ada, kok dibuang. Begitu men. Apa ini dibuang? Udah sayang. Anda tanya dulu. Malu bertanya. Maaf ibu ini siapa ya? Saya istrinya Pak Agung. Oh, Iya, saya istrinya. Oh. Iya, Agungnya iya. kemana Bu? Lagi keluar dulu. Oh, memang Pak Agung ini keluarnya malam-malam ya? Bentar saya ambil dulu. Oh, siap, Bu. Kemarin aja kan memang keluarnya setiap Iya, malam kayaknya. Pak Agung ini kalau dibilang kayak kelelawar tuh. Di saat malam keluar, di saat siang kayak nggak tahu kan, tapi kita nggak tahu. Kalau siang kan keluar kan malam keluar, siang tidur. Jangan-jangan kalau siang Agung, kalau malam Agnes. Astagfirullahaladzim, jauh banget. Jauh ya? Jauh, Oh, aku iya. sama Agung. untung bukan kupu-kupu ya. Kok bisa? Hah? Kok bisa? Kalau kupu-kupu malah ada sedikit ya. Itu mengisyaratkan yang sangat memiliki makna dan arti yang luar biasa ya. Iya, Wan. Ini silakan diminum. Oh iya, Ibu. Aduh, jadi ngerepotin Ibu. Gak apa-apa. Maaf, Ini Ibu maaf. aja. Ibu sih awalnya di sini. Enak dingin ya? Kalau boleh tahu mau ada apa ya ketemu sama Pak Agung? Ah, enggak, enggak, mudik. Jadi gini Bu. Anak kecil. Oh iya. Kenyang, biasa nih. Jadi gini Bu, kita mendapatkan suatu amanah dari guru kami, Usapang, itu untuk mendatangi ke rumah Pak Agung, di mana Usapang ini memberikan sedikit amanah kepada kami
itu untuk membantu dari mana piutang antara Bu Susi dengan Pak Heri ya, dengan Pak Agung. dengan Pak Agung gitu. Dan gimana memang sih kami tidak membantu sepenuhnya, cuma ya sedikit adalah yang penting untuk meringankan beban daripada Pak Heri dengan Bu Susi istrinya gitu. Tunggu Pak Agungnya aja ya. Iya, siap Ibu. Karena saya tidak tahu kan. Oh, Iya. Ini untuk di rumah ini selain ibu sebagai istrinya siapa lagi yang tinggal di sini? Di sini yang tinggal saya sama ibu saya. Oh. Ibu saya lagi sakit. Oh, sakit. Ibu saya lagi sakit. Sakit apa kalau boleh tahu? Pengaburan sama terus butuh. Udah lama itu. Semoga lekas sembuh, sehat kembali ya. apakah Pak Agung ini sering keluar malam atau gimana, Bu? Udah bukan sering lagi. Saya itu udah nggak pernah diperhatikan. Udah saya udah nggak tahu lah ini suami saya itu kayak gimana gitu. Saya juga udah bingung gitu. Kadang kalau misalkan pulang juga apa sih marah-marah gimana gitu. Makanya ibu mungkin sakitnya juga kayak gitu, mikirin saya gitu sebagai anak gitu. Takut jangan merasa ibu ini Iya. tertekan oleh sikap dari Pak Agung. Wan, aku Wan, gini Wan, kan ini juga ya kita kan jangan silaturahmi. Ya. Mungkin gimana silaturahmi ini kan kita mendapatkan kebaikan, Wan. Nah, ini kan kebetulan juga ibu dari, kalau dia tahu ibu siapa? Saya ibu Indri. Oh, ibu dari pada orang tua dari ibu Indri kan sedang sakit, Wan. Pengapuran sama khusus butuh. Gimana kalau kita bawain produk dari kita? Ya itu nggak apa-apa, malah bagus ya. Ya kan? Kebetulan memang kita ini ada produk yang dimana sering sekali ya, selain daripada kita memang untuk jual, adapun kalau memang yang memang orang itu membutuhkan, artinya bahwa dari setiap rasa sakit ataupun rasa sakit yang diderita atau yang dialami, kita sering istilahnya memberikan ya dari obat yang memang kita sediakan. Insya Allah itu juga menjadi penghilang rasa sakit ya, yang itu orang tua Bu Indri ya yang merasakan. Jadi mungkin nanti akan kita berikan yaitu adalah madunya ya, lalu juga minyak herbal ya. Hanya itu sementara, nanti mungkin kalaupun ada tambahan bisa kita bawa lagi. Sebelumnya saya terima kasih Pak yang udah mau ada bantu ibu saya. Berarti karena suami saya itu memang udah nggak peduli gitu, udah nggak peduli sama saya, udah nggak peduli sama ibu saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Pak Ustadz nih. Kapan sini Pak? Warung banget datang Pak. Silakan duduk Pak. Bapak ini Pak, kita udah duduk. Sepertinya lelah sekali. Iya, Pak. aduh. Ya Allah, dari mana Biasa. Pak Agung? Biasa pada keliling-keliling ya. Kakek dulu capek Pak. Aduh. Allah, ya. Gimana sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Ya alhamdulillah. Jadi di keseharian ini ternyata kesibukan waktu Pak Agung ini sangat luar biasa ya. Banyak sekali. Alhamdulillah kesibukan. Aduh, pokoknya melelahkan ya Pak Ustadz lah. Namun di sini sedikit ada yang saya tadi dengar ya, selain daripada kesibukan dan waktunya juga yang luar biasa sekali banyak yang Pak Agung lakukan, ini kalau secara hukum nafkah lahirnya tercukupi, namun secara batin ya nafkah batin. Nah, nggak usah dibilangin Pak Ustadz. Ya, Urusan kalau saya deh. hanya mengingatkan. Iya, pokoknya mah saya tahu deh, pokoknya mah. Pokoknya mah intinya saya tiap hari itu cari duit. Tapi kan memang harus juga diirikan dengan nafkah batin. Ya, itu mah ya Pak Ustadz tahu aja deh, Pak Ustadz deh. Ya, Insya Allah. udah tahu deh. Pokoknya itu mah nggak usah dibahas Pak Ustadz. Yang penting kita kerja cari duit. Betul Ya, sekali. banyak duit itu mau ngapa-ngapain bebas Pak Ustadz. Pastikan istri Pak Agung. Mohon maaf. Ya, bukan kenapa bukan dengan istri saya? Yang namanya ikut campur dengan urusan keluarganya Pak Agung ini, mohon maaf ya. Cuman hanya mengingatkan saya. Ya, ada bahwa apa? antara Ada angka apa? lahir dan angka batin itu memang harus
Ya semestinya begitu kan, begini Pak Ustadz ya, kalau dibilang itu kan kalau suami istri kan kalau ibaratkan kalau nggak ada rasa gimana Pak Ustadz? Ya kan kalau itu kan kalau masakan juga harus ada rasa. Betul, betul. Ya kalau nggak ada rasa ngapain? Lalu pernikahannya Pak Agung? Ya pernikahan udah gitu aja pernikahan, yang penting jalanin Tanpa rasa. tanpa rasa. Tanpa dilihatkan bahwa itu adalah ibadah. Ya ibadah, rumah tangga nggak jangan disambut pautin sama rasa. Maaf, sahabat semua juga mungkin tahu bahwa pernikahan itu adalah suatu ibadah. Ibadah Pak, tahu saya. Kalau pengertian terpisah tadi Pak Agung itu kan salah juga. Jangan sampai pengertian daripada sahabat ini nanti salah. Iya. Aduh. Bapak ketemu lagi kita Pak. Gimana sehat Pak? Aduh, sehat Pak. Aku gimana nih kabarnya Pak? Alhamdulillah Pak, ini kalau kabar sih begini-begini aja Pak lah. Begini-begini aja enak rumahnya. Rumah cuma segini aja Pak. Kasih apa sih? Diam aja lo. Udah biarin Pak, biarin. Nggak usah Pak. Kalau ada tamu tuh dikasih apa kayak lo diam aja lo. Udah Pak. Sebenarnya kedatangan kita ke sini kita disuruh oleh usaha. Nah, itu. Iya. Dulu kan perjanjian Pak Ustadz ya. Katanya mau tanggung jawab. Bukan. Bukan Ustadz siapa? Saya mau Dika. Oh Dika ini. Oh iya. Iya. Yang satu ya itu ya. Sama bosnya ya. Iya. Enggak gagal kan ikut. Hah? Enggak ikut. Nggak ikut. Ya udah enggak apa-apa ada Saya peraturannya amanah yang penting aman ya. Ya. Nah, tapi ini kan semua total 15 juta. 15 juta. Ya. Terus memberikan segini nominalnya. Ya. Terus dari 5 juta. 5 5 juta Pak. 15 juta. Iya, tunggu bentar. betul. Kita emang tidak bisa membantu keseluruhan Pak, tapi setidaknya Meringankan. untuk meringankan daripada beban Pak Heri beserta Bu Susi. Oh itu mah terserah dia mau beban mau yang penting duit saya ternyata 15 juta ya kembali 15 juta. Oke, Nah. tapi kan dengan cara ini pun istilahnya ini dengan nominal segini pun yang penting kita ada itikat baik Pak. Ada itikat baik untuk mengembalikan dari mana utangnya atau sangkut pautannya antara Pak Heri dengan Bapak Agung. Iya. Ya kan? Yang penting kita ada itikat baik. Ini ada sedikit bantuan dari Gusnya untuk membantu Pak Heri juga Pak, beserta tim Kapalang. Tuh Pak, ini mohon diterima. Udah sih Mas, terima aja. Berapa ini? 5 juta. Allah. 15 juta. Diam loh, kata lo. Diam loh. Recokin Bapak aja. Agung, ya kan, ini kan 5 juta. Insya Allah nanti selanjutnya akan dibayar, tapi insya Allah dengan Nggak bisa cicil begitu, gitu. Pak. Nggak bisa begitu. Saya itu minjem duit itu 15 juta cash. Bayar 15 juta. Ya Pak, ya mohon maaf. Sebetulnya memang dari pihak keluarganya Pak Heri dan juga Bu Susi ini memang tidak meminta ke kami. Namun ini adalah suatu bentuk etikat baik yang dimana niatnya Gus ini ingin membantu meringankan daripada urusan piutangnya Pak Heri Pokoknya sama Pak Agung. Maaf nih Pak Ustadz, saya nggak Insya mau. Allah ini adalah menjadikan suatu melangkah terima pahala ini untuk kami yang itikat bisa baik meringankan bagi daripada kita beban mau apa ya, utangnya Pak Heri. menyampaikan bahwa ini akan dicicil, tapi Iya. aku nggak Bawa mau. aja. Gimana nih sahabat? Saya nggak butuh Sahabat. 5 juta. Saya butuhnya 15 juta. Udah Ini cukup, 5 bisa, Bu. juta akan mengurangi dari nominal 15 juta. Benar. Ketika kami bawa lagi, apakah ini bisa mengurangi Pak? Saya Terserah. tanya seperti Yang itu. penting saya mah 15 juta. Titik. Kalau 15 juta nyampe 10 tahun yang akan ada, Enggak, Pak. Ya berarti nih kalian harus tanggung jawab dong. Duh, Kalau orang meminjamkan yang minjam bukan yang diminjam itu kan harus mengembalikan. lah ini ada pengembalian ya Pak. 15 juta bukan Iya, 5 gini juta. Pak Agung yang terhormat. Gini, kita jelaskan lagi. Memang kan utangnya 15 juta. Cuman mohon maaf Pak, gini. Karena kan tahu sendiri keadaannya Bu Susi, apalagi habis kena musibah, ya kan? Nah, bentar jangan dipotong. Nah, terus ini ada etikat baik. Indri, ada apa sih Indri? Itu sakit. Ya Allah. Ada apa sih nak? Ya Allah. Orang tua. Pelan Bu. Ini ada tamu. Ada tamu. Iya, ada Pak Ustadz juga. Baik, Bu. Udah tidur aja sana.
tidur. Tua sakit-sakitan lagi. Jaga dari suatu sikap Agung terhadap ibu. Ya orang tua seperti ini. Iya, orang tua seorang tua sakit-sakitan begini. Gua cari duit. Ya betul. Cari duit, nggak lalu cari duit itu Ya buat ngobatin ibu. Nah, Ya nggak ikhlas saya dah. Ikhlasin supaya Nah, rezekinya bertambah. astagfirullah, percuma Pak Agung. Kalau Pak Agung walaupun memberi tapi hati tidak ikhlas, bagaikan Pak Agung ini mencuci tangan dengan air yang kotor. Nah. Ataupun meminum ya untuk menghilangkan suatu dagat dengan air yang juga yang kotor yang keruh. Jadi Seperti itu Pak, prinsip saya mah enggak. Pokoknya Pak, selesaikan hutang Pak Heri sama saya 15 juta. Dulu Pak Ustadz dia bilang tanggung jawab. Ini udah ada etika tanggung jawab. Ini etikat Pak. bagusnya. gini Pak Agung, ini namanya ada itikat baik. Masih mau dia membayar walaupun dengan menyicil 5 juta 3 kali pasti juga akan Begini Pak, saya minjemnya nggak nyicil. Masih minjem ya, kalau bukan Diminjem Pak Heri, Ayah. minjem ke saya nih, Pak Heri Ah. minjem saya. Kan nggak dicicil, dikasih 15 juta. Ya kembaliannya 15 juta, untuk saya nggak Ya nominal ya, emang tidak akan kita kurangin Coba daripada kalau 15 saya- juta. cara pembayarannya. Cara pembayaran. nggak bisa Pak. begitu. Pak. Ya udah. Ih, Ya ini mah itikat baik, kita minta keringanan daripada Bapak Agung yang terhormat. Ya, Dari nominal 15 juta, kami minta keringanan dicicil. Ini ada itikat baik 5 juta, mohon diterima. Ya. Oke, saya terima. Diam, jangan ikut campur lo, deh. Duit gua habis sama ibu lo. Itu juga kan buat berobat ibu, Mas. Ayo lu berobat lo. Astagfirullah. Berobat. Cara berobat nih, bawa nih berobat sana. Bakalan bahaya tuh. Pak, Oh. sikap itu tolong dijaga Pak. Itu kan juga mertua. Dan mertua adalah sama aja orang dari Pak Agung. Betul. Sabar. Bapak nolongin, Lu jangan nangis lu. Mewek aja kerjaan lu. Udah bawa sana kamar lu. Ternyata Pak Agung ini yang kita kenal baik, sosok penolong, tapi ternyata Pak Agung Benar. ya Pak ya. Ya Allah. Pak Agung, kita ingatkan kembali jangan sampai terjadi seperti Bapak Heri. Tuh, tahu kan orang tua itu gimana? Tuh. Nih, duit nih. Pak, yang pokoknya Pak Agung ini harus yang namanya memiliki hati pribadi yang benar. Jangan tanggung Pak, kalau ingin berbuat baik itu jangan tanggung. Nah, Ya. tuh Pak, jangan diungkit-ungkit melakukan kebaikan itu. Kita Ya oke, saya ke toilet dulu. Ya udah. Nggak tahu. Itu. Ibu ini Iya, namanya? ibu saya ini. Oh, Namanya siapa? Namanya Ibu Ina. ibu. Yang pengapurannya di mana, di kaki? Kaki. Boleh kami bantu dulu. Boleh. selain daripada pernikahan dengan minyaknya, maaf minta di ini beri sendok diambilkan maaf. Mohon maaf dengan nantinya diberikan nanti. Boleh doain. Ya Bu ya. Semoga Ibu dengan wasilah kita ini sebelum ke dokter ya. Semoga dengan wasilah madu, minyak sama sampo ini semoga bisa menjadi wasilah penyembuh untuk ibunya ya. Tuh. Siapa tahu kan kita nggak tahu yang namanya ikhtiar Bu ya. Di sini. Apa? Sudah itu. Mandi di sana. Ini. Ini. Maaf ya. Iya. Udah berapa lama ini dibentuk Pak Agung tadi? Udah ada 4 tahunan nih. 4 tahun dan sudah sempat dibawa ke rumah sakit. Udah sempat. Insyaallah ya Alhamdulillah ya orang tuanya Allah segera berikan kembali kesehatan. Amin. Allah angkat penyakitnya melalui daripada wasilah-wasilah minyak
madu yang kita berikan sama Allah jadi dawa ya, jadi obat. Intinya ibu juga bersabar, mungkin di balik penyakit ini mungkin tandanya Allah sayang, rindu, ingin lebih dekat dengan hambanya itu Bu ya. Jadi jangan disesali ataupun jangan untuk mengeluh gitu, walaupun itu memang tandanya Allah, kasih sayang Allah ya Wan ya. Bu Indri diminum ya. Iya iya Pak, silakan Pak. Ini kan karena saya nggak bisa memakai. Apa-apa ini? Apa-apa ini? Udah jangan dibuat. Udah jangan. Bawa. Ya Allah, Agung. Agung lu. Orang tua lu, Pak, nyiksa gua dulu. Pergi, udah jangan obat, jangan obat. Pak, jangan kayak gitu Pak. Jangan campur. Bapak kan di sini pengen sembuh ibunya. Bentar, dengerin dulu. Gua nggak ikhlas. Dengerin Gua dulu. nggak ikhlas. Lebih baik. Lu gak ikhlas, tapi kita yang ngasih ikhlas. Tahu nggak? Bawa. Kenapa lu gak pengen Bapak, ibu lu bapak. sembuh? Bentar, gua tanya. Lu gak pengen ibu lu sembuh? Astagfirullahaladzim. Bawa. Gila ya? Kalau mau dibawa, bawa. Silakan bawa. Bu, pergi. Pergi lu. Pergi. Pak, jangan tarik-tarik. Jangan tarik-tarik. Jangan lu campur. Jangan tarik. Kalau mau bawa silakan. Pergi dari sini. Ini kan orang tua dan istri. Nggak peduli orang tua, nggak peduli apa. Yang penting gua nggak ikhlas. Ini kan produk dari kita ikhlas untuk memberinya. Gua nggak ikhlas, lebih baik gua. Hah? Ini produk dari kita Pak. Pak Agung, ketika Allah menaikkan suatu derajat Pak Agung, ya Allah berikan tambahnya rizki, jangan sampai justru menjadikan kesombongan Pak Agung. Pokoknya saya nggak ikhlas. Daripada buat ngobatin ini ibu yang tua renta yang saya kesakitan, lebih baik gua kawin lagi. Masalah. Ya untuk masalah nikah lagi nggak ada yang salah. Terkecuali kalau yang itu ada izin daripada istri Pak Agung. Saya punya uang Pak. Dan juga adil, nggak ada masalah memang. Saya punya uang, Cuma Pak. permasalahannya di sini perlakukanlah dulu yang Jangan baik, begitu, tanggung jawab kesian dulu. anak ibu Ya, itu. Dia. istri Maksud tanggung kamu jawab. apa Mas? Marah-marah sama ibu, kamu mau nikah lagi Mas? Iya. Udah ini anak ibu ya Istri Allah. aja belum dicukupi, belum disenangi. Sudah ya anak ibu satu-satunya ya Allah. Kalian Udah, berdua nak, pergi udah, dari sini. nak, udah, Pergi. udah. Pergi. Udah nak, udah. Pergi. Sudah. Pergi. Sudah nak. Harus Sabar nak. Bebas dong gua. Sabar. Kita ngasih ini gak pakai uang lu. Kita ngasih ini, insya Allah kita ikhlas demi membantu kesembuhan. Ini bentuk kita peduli. Lu sebagai anak, bahkan ibaratkan lu memang menantu. Kalian brengsek bertiga ya. Lebih baik lu pergi dan besok kesini lagi kembaliin duit gua 15 juta yang dipinjemin sama si Harry. Pergi dong. Kalau mau bawa silakan. Bawa. Daripada Pak Agung mengusir istri dan juga mertua Pak Agung, lebih baik kita yang pergi. Pergi. Silakan. Asal jangan sampai engkau mengusir istri dan juga mertua. Silakan. Ya Allah, ya Rabb. Pintu masih terbuka buat bapak-bapak. Silakan Bapak Ustaz. Yang terhormat. Jangan Silakan. sampai ya. Pak Agung ini dijadikan seperti karung ya. Yang dimana itu Allah menghilangkan, mencabut semua nikmat, hartanya dipendam di bumi. Ya. Ini Pak Agung Mas, maksud kamu apa mau nikah lagi? Aku nggak rela ya. Aku nggak mau dimadu ya Mas. Aku nggak mau. Kamu udah cukup. Terserah gua dong. Mau kawin lagi? Mau apa? Gua yang punya duit, gua yang biayain lu. Sudah nak, sudah. Eh. Sudah mas. Orang tua lu Mas. sakit-sakitan. Sudah. Pakai duit siapa? Duit gua. Bukan duit lo. Lo kerjanya apa lo? Mewek lo.
udah kesian mas, anak ibu mas, udah kesian, udah sabar mas, sabar mas, sabar ya Allah. Aku nggak mau pokoknya di madu mas. Sudah mas, Gua sudah. mau kawin lagi, gua punya duit. Sudah. Nggak ada Ibu lagi disakitin orang tua sakit-sakitan lu. nih ibu. Orang Ibu tua aku lagi udah tua. sakit mas, ibu aku lagi sakit. Bodoh amat. Kamu itu udah nggak peduli sama aku sama ibu. Ya Bodoh amat. Allah. Astagfirullah. Duit bukan segalanya Pak Agung. Sahin lu jadi orang dulu. Eling mas, Eling. Pergi Ya, sana. ibu lagi sakit mas. Biarin. Ya Allah ya Robi. Sudah jangan dipikirin mas. Sudah mas, sudah. Aku lagi sakit nih ibu ya Allah. Ya Robi. Astagfirullah. Cabur. Lu kamu ingat, ini memang urusan pribadi, ini masalah keluargamu. Tapi kalau lu, berlagak keras sebenarnya, kekerasan seperti ini. Ini gara-gara kalian. Gara-gara coba kalau mau 15 juta ke sini selesai kan? Tapi apa urusannya lu kekerasan sama orang tuamu, ha? Apa lo ikut campur aku? Gua bukan ikut campur sih, tapi gua peduli. Peduli, masih ambil. Lu harusnya sebagai anak mikir, ini orang tuamu, ha? Walaupun ini sebenarnya mertua, tapi ini udah juga sebagai dari orang tuamu. Ya kan, gak apa-apa. Emang dari dulu juga ada orang tua. Gila. Hah? Apa? Kalau si mertuamu, istrimu sudah disenangi, dibahagiakan, dicukupi, dan juga mengizinkan dan merestui untuk Pak Agung menikah, nggak ada yang salah. Orang tua nyusahin. Najis gua. Mas, ya Allah mas, ini mertua mas. Kamu nggak takut dosa mas? Ya Allah ini teh mertua mas. Dosa-dosa. Ya Allah ya Robi mas. Kamu teh gitu amat atuh sama anak ibu ya Allah ya Robi. Si Hari Brengsek tuh yang banyak dosa tuh si Hari Brengsek. Lalu Pak Agung ini nggak ada dosa? Hah? Suci, bagaikan bayi yang baru lahir. Loh, tidak ada dosa. Aku banyak duit, Pak Ustaz. Jadi dosa itu bisa dibeli dengan uang. Bisa. Nauzubillah semua. Oh, ini kayaknya mulutnya Udin kayaknya. Sabar. Aku baru tahu ya. Udah deh, pergi ke Dosa itu bisa dibeli dengan harta. Gimana nih Ya sahabat, Allah, masa ya dia Allah. bilang dosa bisa dibeli dengan uang? Ini gimana sahabat, menurut sahabat nih? Kita bantai atau enggak nih ya? Enggak, bantai-bantai. Tuh si Harry pinjam duit 15 juta. Ya, terus lu mau nyamain sikapnya Nggak seperti dijadikan ini? itibar dengan Pak Agung, nggak dijadikan pembelajaran dan contoh ya yang berharga, bahwa itu seharusnya menjadikan pribadi kita yang harusnya lebih baik Pak Agung. Ya Allah, ya Allah. Ibu yang sabar ya. Iya sabar. Pak. Udah. Istighfar mas ya Allah. Usah keluar. Aduh ya Allah Besok ya pulang lagi. Robi mas. Istighfar atuh mas, kesian sama anak ibu mas. dari tadi ya. Jangan sampai lu gua sikat lu. Kesian atuh mas. Kita pulang. Aduh ya Allah. Sebaiknya kita pulang, tapi jangan sampai Pulang. Jangan. Lu sekali lagi nyolek, Pulang. awas lu. Astagfirullahaladzim, kenapa jadi seperti ini ya Allah ya Rabb. Baik, kami akan pergi pulang. Niat kita kan sebetulnya memberikan suatu amanah ya, daripada yang bosnya berikan kepada Pak Agung ini ya. Kenapa jadi seperti ini? Ya? Mana nih sahabat? Kayaknya ada tingkah laku yang harus benar-benar kita selidiki. Ada apa sebenarnya terjadi? Kayaknya bener, kita harus balik lagi. Pertama memang untuk itikat kembalikan itu uang. Yang kedua, takutnya si ibu sama istrinya disiksa lagi. Mungkin sahabat setuju nggak sahabat kalau kita kembali lagi ke sini, di balik kita untuk mengembalikan uangnya, kita melihat apakah ibu sama si anaknya yang istrinya Pak Agung itu Bu Indri. apakah disiksa? Iya benar. Komen sahabat ya. Ya udah mungkin coba kita langsung balik dulu aja Man ya. Ya. Ya udah, mudik kita langsung balik ya. Ya udah. Udah nggak tahan ini mas. Benar. Teka tahan. Ya, Kalau makanya. boy mah emosi begini lapar. Bro. Nah makanya ya udah sahabat, apabila ada kata-kata yang salah dari kita mohon maaf sebesar-besarnya. Ambil yang baik, buang yang buruk. Yang baik datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang buruk dari diri kita sendiri. Mungkin cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Betapa Nabi cintanya kepada yatim piatu. Ayuhal hadirun, tatkala kalian
memberikan satu perhatian kepada anak-anak yatim, maka sesungguhnya kalian telah memperhatikan apa yang diperhatikan oleh Nabi Muhammad SAW. Jika kalian mendapatkan perhatian dari Nabi Muhammad SAW, sudah pasti Allah akan memperhatikan kita. Nabi yang selalu mengatakan tidak ada kesempatan untuk orang yang berada di dalam hati Nabi kecuali umat Nabi Muhammad SAW.